أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله سبحانه وتعالى وَمَثَلُ الَّذِينَ dan perumpamaan orang-orang kafaru, perumpamaan orang-orang kafir. Perumpamaan orang-orang kafir. Kamathalil ladzi yan'iku, seperti perumpamaan orang yang bersuara. Seperti perumpamaan orang yang bersuara. Bima la yasma'u, dengan apa yang tiada ia dengarkan. Illa du'a'an wa nida'a, kecuali hanya seruan dan panggilan. Kecuali hanya seruan dan panggilan. Wasifatu, dan sifat alladzina kafaru, artinya lah sifat orang kafir. Fi itba'ihim, pada mengikuti oleh mereka itu aba'ahum, akan bapak-bapak mereka. Wa taqlidihim, dan mengikuti lahum, bagi mereka, kasifatir ra'i, sama seperti sifat seorang penggembala. Allah. Sama seperti sifat seorang penggembala. Alladzi yusawwitu, yang bersuara, yang menyuarakan maksudnya. Yang menyuarakan ala ma la yasma'u, atas apa yang tidak bisa mendengar. Minal bahaim, daripada hewan-hewan peliharaannya. Daripada hewan-hewan peliharaannya. Fa innaha, maka sungguhnya al-bahaim itu la tasma'u, dia tidak mendengarkan, illa sautar ra'i, kecuali adalah suara si penggembala. Yang didengarkan hanyalah suara penggembalanya. Min gairi pahmin, tanpa ada pemahaman, tanpa ada pengertian. Likalamihi, bagi ucapan-ucapan si penggembala, aslan sama sekali tidak ada, tidak paham sama sekali. Pakama anal kalama, maka sebagaimana bahwa ucapan-ucapan itu ma'al bahaim, artinya bahwa percakapan bersama hewan-hewan itu abasul, sia-sia. Sia-sia. Adimul faedah, yaitu tidak ada faedahnya. Tidak ada faedahnya. Fakadat taklidu, maka begitu juga taklid, mengikut. Wa yukalu, dan dikatakan, mathalul ladzina kafaru, perumpamaan orang-orang kafir, fi qillati aklihim, pada sangat sedikit akal mereka. Fi ibadatihim lil awthan, pada sembahan mereka bagi para berhala. Kama talir ra'i, sama seperti seorang penggembala. Alladzi yatakallamu ma'al bahaim, yang berbicara bersama hewan peliharaannya, hewan ternaknya. Fakama yahkamu ala ra'i, maka sebagaimana dihukumkan atas seorang penggembala biqillatil fa'aqli, dengan sangat kurang akalnya. Fakama haula'i, fakadza haula'i, maka begitu ya mereka. Summun, mereka itu tuli, li'annahum la yasma'unal haqqa, karena mereka tidak bisa mendengarkan akan kebenaran. Bukmun, kemudian bisu dia, bisu. Li'annahum la yastajibu,
Karena bahwasanya mereka itu tidak menerima, tidak bisa menjawab. Lima du'u ilaihim, bagi apa yang mereka diajak kepadanya. Lima du'u ilaihi, bagi apa yang diajak kepadanya. Kemudian umyun, mereka itulah buta. Li'annahum a'radu 'anid dalalatih, karena mereka itu berpaling daripada dalil. Mereka berpaling daripada dalil. Fahum la ya'kiluna, maka kalau begitu mereka itulah orang-orang yang tidak berakal. Ay la yafqahuna amrallah, artinya mereka itu tidak bisa memahami akan perintah Allah. Wa da'watan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kama la tafhamul bahaimu kalamar ra'i, sebagaimana tidak memahami oleh orang yang tidak memahami oleh al-bahaim, itu binatang-binatang ternak, kalamar ra'i, akan ucapan daripada si penggembala itu sendiri. Inilah cara Allah memberikan perumpamaan. Karena memang di dalam Al-Quran banyak perumpamaan-perumpamaan. Nah, mangkin iki giliran daripada dan kafir. Keumpamayang Allah Subhanahu wa taala marak perumpamaan binatang ternak. Binatang ternak. Sedangkan Al-Quran penganjur-penganjur agama keibaratan marak misal penggembala. Maka mungkin ya besar dasarnya Nabi Isa mengatakan, saya diutus hanya untuk domba-domba Bani Israel. Saya hanya diutus untuk domba-domba Bani Israel. Bahkan saya domba-domba tersesat dari Bani Israel. Nah, ini termasuk adalah merupakan suatu tasbih masih. Sementara si maksud dengan domba-domba ini adalah manusia-manusia isi masih nikmat tahu agama. Untung di dalam Islam ini untuk umpamanya sebagikan domba. Lagu sangat-sangat mulia. Sini tersebut Allah Ta'ala. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Al-Quran ini adalah kitab yang tidak boleh diragukan sebagai petunjuk bagi orang-orang yang akan menjadi takwa. Muttaqin merupakan sifat yang sangat mulia. Dia disebut belengan beralih sifat mulia. Belengan tersebut dia disebut belengan beralih sampai jadi takwa. Ya ayuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasyiran. Syahidan wa mubasyiran. Nabi, aku ni ngutus anta adalah untuk jadi saksi dan jadi peri kabar gembira. Wa ma arsalnaka illa syahidan wa mubasyiran. Kemudian sampai kepada biiznillahi wa sirajan munira. Ndek netonjolang sifat daripada mad'u atau cara bahasa audien, mukhatab. Justru panggilan-panggilan pun selalu ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu. Walaupun mungkin lek Makkah ya ayyuhalladzina kafaru. Nah, kemudian di dalam ayat niki Allah kembali memberikan tamsil, perumpamaan daripada para mukhatabun. Para dai ibaratan marak misal penggembala, peternak, sedangkan dengan kafir dan kafir nikah ibaratan marak binatang-binatang peliharaan. Kemudian memang arak kan di dalam ilmu nahwu arak paran al-asmaul aswat. Aran daripada suara isi bau terpahamin si binatang. Misalnya ini berarti nyuruh
hewan nu leka. Atau dom. Ini ni ndor. Apa sih? Layak dengan negala-negala ngadusa mungkin. Nah ini termasuknya ismus aswat. Isi sesuai kanca hewan si terhitab. Dalam terhitab manuk misalnya. Kelek manuk kan. Atau kur. Datang manuk. Dalam ngitab pecial ngombe tak boleh. Ngombe tak ngitab pecial. Dia mengajak cial. Karena ini, namun kalau kada agak kulu. Yang tadi teh hitam. Nah, dari naluri kebinatangannya, baru paham akan makna daripada suara lah. Allah Subhanahu wa taala dalam hal ini mengumpamakan dan kafirnya bagian hewan peliharaan. Ya dengarnya aja suara lagu dia paham sekedik pun dia paham. Dia paham walaupun menggunakan bahasa Indonesia. Coba bayangkan Al-Qur'an kan untuk Quraisy. Inna anzalna Qur'anan Arabiyyan. Keturunan Al-Qur'an ini adalah berbahasa Arab. Lalakum takilun, agar kalian paham. Lagu ini paham. Paham je lagu ini, milih ngikutin Rasulullah SAW. Abu Jahal, Abu Lahab paham akan makna ajakan. Bahkan yakinnya bahwa ia benar agama si jauh si Rasulullah SAW. Lagu karena faktor gengsi, faktor iri hati, yang tidak dimiliki pada percaya. Abu Sufyan sebagai jubir bangsa Quraisy dalam banyak event nasional maupun internasional, terutama masih berkaitan dengan perjuangan Rasulullah SAW, Abu Sufyan selalu jadi penghadang. Namun pada akhirnya Abu Sufyan pun dalam Islam. Si menjegal sahabat Rasulullah sebanyak 25 si berhijrah ke Habsyi sampai bertulak selapun di Mekah adalah jubir bangsa Quraisy adalah Abu Sufyan. Lewat waktu kedatangan kedua para sahabat sebanyak 115 dengan 85 mama sisanya adalah nina, maka Abu Sufyan jadi jubir, membawa perhiasan-perhiasan bahkan untuk membujuk Raja Habsyi. Antik maulah tulakan para sahabat dengan Habsyi menuju Mekah. Marantan pertama di tengah perjalanan, Allah terboli belak para sahabat, babak belut, sin tersakitin untuk menguji kekuatan iman para sahabat. Namun dekat dengan sin sakitin sakit pun di dalam murtad. Justru semakin kuat akidahnya, semakin dalam keyakinan atas kemutlakan hakikat kebenaran daripada Islam dan kebenaran Rasulullah dan kebenaran Al-Quran. Semakin sangat bertambah kuat. Bahkan waktu kembali tiba Habsyi sebanyak 115 para sahabat nina mama Abu Sufyan lah yang sudah panggil. Saya di antara si daripada ni, si penghalang-penghalang ni kena. Si gen melem bujuk raja untuk menolak sahabat Rasulullah si berhijrah ke Habsyi. Saya di antara si daripada ni, isi berkeluaran rapat kanca Nabi akhir zaman si tahu persis kebenaran secara fisik, material dan kejiwaannya. Majulah Abu Sufyan. Dan menawajib Sufyan, antentanu si rajen. Pokoknya apapun gengku ketuanan tipa sida ndak baik narak ngajajain. Lamun ngajajain jak tahu ku ada kali ngerti bahasanya. Jadi bahasa Negro kadua si Habsyi. Abu Sufyan bahasa Arab, ngadu translator masih penerjemah. Bahasa ke pun dinarak jawabnya dengan cara ngajajain si Abu Sufyan.
Karena memang tahu persis Rasulullah. Salah sopok misalnya, apakah tentu pengikut daripada Nabi akhir zaman ini sementara adalah terdiri daripada dengan miskin, buruh-buruh pasar, pengarat-pengarat bembe, bahkan budak-budak. Tentu. Selama dengan kereno mengikuti Nabi akhir zaman ini, apakah yarak si kembali murtad di agama tendik? Dik nara. Sampai kepada perabdian Rasulullah secara fisik material. Apakah Nabi akhir zaman ini ia tersunat lengan dalam tian atau sunat si papu atau sebaluk? Ia sugul dalam keadaan hitam. Cari dik nara sekik pun isi jawabnya secara dik ni jujur si Abu Sufyan, dia jujur doang. Nah yang ini setelah selesai baitang kita ni penyampat pelapak kurma ni. Tabaitang, tintin doang. Kita ada ni, kita ada. Antara Nabi Isa akhir zaman, Nabi Isa sebagai zaman daripada Nabi Bani Israel, timpal Nabi Muhammad sebagai Nabi yang terakhir daripada Bani Israel, dinara bedanya kecuali mara entan penyampat si tinduk ni. Si wayan sekedik perbedaan. Lamono jana apapun kegiatan Nabi akhir zaman ni, gengku tulung ia karena ia merupakan aplikasi daripada penjanjian para Nabi Rasul. Leman Adam sampai Nabi Isa wah berjanji. Sebanyak 124.000 para Nabi Rasul berjanji. Untuk apa? Pertama, percaya kepada Nabi Rasul akhir zaman. Kedua, memuliakan Nabi Rasul akhir zaman. Ketelu, nulung ia apabila berperang kejadian kafir. Nah aku ni kan nulung beliau. Jadi, peduli wasiden. Legang wah dengan si hijrah lain itu. Karena ia adalah dengan mulia. Si mempertahankan akidahnya. Sampai ngumpi medan sakit ini tidak mungkin. Tidak ada mati sekalian. Dia dengan mungkin meninggalan akidahnya. Percumalah. Nah ialah antena ule Abu Sufyan. Ia sangat tidak paham karena memang kan keluarga ni. Rasulullah adalah keluarga daripada Abu Sufyan, anak semeton. Lagu masuk karena talu nati. Namun ngonek-ngonek Abu Sufyan pun dah Muslim. Puncak daripada perbedaan Rasulullah kata Abu Sufyan adalah di saat nasi datang Rasulullah sedang melinggih kanca sebini ana si berasal dari anak Abu Sufyan si aran Ramlah tegelarin kunyahan dengan Ummu Habibah. Ummu Habibah datang Abu Sufyan. Rasulullah jaga dan melinggih kanca Ummu Habibah dia spray dan mendatang dia disambut si Rasulullah langsung jadi tambah juluk kamar wallahu alam apakah sengaja penyambut dia atau dia. Terus mele di tokol. Lek spray tahu na tokol Rasulullah SAW. Tebalak si anak nemesa. Ndak. Dia kanggo si dia bapak. Tokol di tempat Rasulullah ini suci. Dia kanggo tokol. Kecuali dalam dia suci. Datang Rasulullah. Pak sebelum tutup kalimat daripada Ummu Habibah. Ada angin tokol makan bibala. Tokol mati ini. Terhormatin si Rasulullah SAW. Nah, ialah termasuk mungkin salah satu strategi Rasulullah. Dia minat tokol, datang. Terus terpemulia si Rasulullah SAW. Maka dia teman buka ucapan si lain. Langsung bercerita dari Rasulullah SAW Abu Sufyan. Yara adin ramlah Muhammad. Masih teringat. Ku kawin biar tahu kecian. Ganta pemadu ku anak ni kanca. Kakan. Dia nak kanggo dalam syariat Islam. Dengan nina bermadu kanca adik ataupun kakan. Alur wah lawan meradik kanca sahabat-sahabat bajang selainan. Sekena yakin luluhlah perasaan Abu Sufyan. Langsung menganut agama Islam. Dengan anak seninakna. Termasuk adalah Muawiyah bin Abi Sufyan.
Si berumur 12 tahun, tangkat jadi panglima perang. Si Rasulullah SAW. Nah ialah si melahirkan Yazid bin Muayyah. Si melahirkan Yazid, si berseteru kanca Sayyidina Husain. Timpal Sayyidina Hasan. Namun Sayyidina Husain, ya anak, pokoknya kita harus perjuangkan sampai tetes darah penghabisan. Orang zalim kita harus tuntaskan. Namun Sayyidina Hasan ya, arubeng wah berkuasa. Dan dek wah terang ini, nazalim semakin menjadi jatuh dek tergantung oleh Allah. Hakikatnya kan para pemimpinnya hanyalah perpanjangan tangan Allah. Apabila terjadi itu kezaliman-kezaliman adalah merupakan suatu takdir daripada Allah. Sini mampu hindarin si para pemimpin-pemimpin ini. Bahasan daripada Sayyidina Hasan sangat lembut. Namun Husain jandi. Pokoknya perjuangkan. Akhirnya kan ia sendiri meninggal dunia di padang Kurbala. Betul-betul sadis Kurbala ni. Selapu ni tepelang belong doang. Antek naik, tapi nak jari atas tergantung marah bimbi. Otak terkumpulan. Si paling sadis adalah otak daripada Sayyidina Husain. Si tepi nak jari bal atau perapat tendang. Ditendang. Sampai Kurbala nu belabur darah. Nali saat nulah ya tahun datang. Sopo saudagar Mesir. Bernulek dengan Syam. Cok. Otak Sayyidina Husain. Tandaan dengan Sayyidina Husain. Yang dia beli si pedagang Mesir ini. Sedangkan jasad wadi tanda ambil jasad ni. Mula kan jauh ulik sekali jasad ni. Wadi tanda ambil jasad. Tak jauh lah juk Mesir. Tak kuburan ya le Sayyid Husain ni kan ni. Termasuk Darasah, bagian wilayah Darasah. Tahu Universitas Al-Azhar. Ya tak kuburan. Ziarahin marak dan ziarahin makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuma beda tempat antara ini di Palmama. Namun dengan ziarah tu di darat lain tu. Selakar. Malah itu ni ada selakar. 24 jam. Tutup selakar jadi susul Malik Silainan. Tutup selakar jadi susul Malik Silainan. Ini adalah suatu sejarah isi terungkap dalam perkembangan Islam dengan awal sampai akhir. Dalam kaitan dengan bahwa dengan kafir isi mendengarkan dakwah bagikan hewan-hewan peliharaan isi hanya mendengarkan suara. Lagu ini paham makna daripada suara no. Walaupun ia cerdas, retorikanya bagus, memang kadang-kadang diplomat isi percaya untuk menjadi utusan dalam sebuah event nasional maupun internasional. Akhirnya karena ia tidak paham sekumbena, karena itu cari summun bukmun umyun pahum layak kilun. Biwehna kentoknya dia bau mendengarkan kebenaran, biwehna dia bau mengucapkan kebenaran, kemudian matanya dia bau gita arwan kebenaran. Kambena karena layak kilun. Marak binatang sini berakal. Bakal dalam ayat lain kan. Walakad zara'na fi jahannama katsiran minal insi wal jinni lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha ulaika kal an'ami bal hum adallu sabila. Walakad wawuna wal kasam, lamna adalah muatiatul lil kasam atau lam lil ibtida, kan li tahqiq, menunjukkan bahwa informasi dengan Allah ini sangat serius. Tentang apa? Walakad zara'na fi jahannama katsiran minal jinni wal insi. Dan ini adalah peristiwa yang akan terjadi, cerita isi fi'il madhi. Litahaqquqi karena sangat pasti entar yang terjadi. Era setetu-tetuna jahannam no gengku isi manusia timpal jin. Manusia di jin singumbe lahum qulubun la yafqahuna biha. Ya berdoyang ya ati lagu ini paham. Jadi ngerti ongkat daripada sebuah nasihat.
Dia berdoyang jak nak kentok lagu dia denger si benar-benar. Dengar lagu ni paham. Berdoyang mata lagu ni guna yang untuk kita kebenaran. Adalah ulaika kal an'ami bal hum adallu sabila. Manusia-manusia semacam inilah ia bagikan hewan-hewan. Bahkan lebih sesat. Kumbena. Sehingga lamun manusia melakukan perbuatan kriminalitas, padahal ia berdang akal, justru akal gunayangnya untuk melancarkan kriminalitasnya. Sedangkan hewan jak ndek nengono. Atutnya misal berdamuk di padang liar, boleh jadi kadang-kadang tema tipak wilayah dengan karena dia tahu batas wilayah ni. Karena ia hewan. Maka sekenuan juga dengan kafir ni masih. Ngubebe tetap badak yang dia milih. Dia milih. Dia dah faham. Ngayas adiknya umpama yang marah antan hewan. Padahal Allah Ta'ala ayat lain mengatakan lebih sesat daripada hewan. Karena hewan dia berakal sementara berakal.